Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Di hadapan kita sekarang sudah ada diagram ya, yang kita desain terakhir pada pertemuan yang lalu. Ini sudah tadi ada yang mengatakan dipersederhanakan, bukan ya? Maksudnya ini adalah diagram yang tadinya semuanya full pneumatik ya, kemudian sekarang sebagian yang bisa digantikan ya, atau digabungkan dengan ladder diagram ini ya, di sebelah kiri ini itu kita coba seoptimal mungkin ya. Jadi seperti ini timer ini bisa digantikan nanti karena timer di sistem ladder diagram atau sistem listrik itu ada ya. Tapi bukan berarti bahwa ini tidak bisa dipakai ya. Karena sampai sekarang kita melihat masih banyak ya mesin-mesin yang full pneumatik atau full hidrolik ya. Jadi itu umumnya adalah mesin-mesin dan bukan mesin itu ya, bukan mesin lama ya, mesin kuno ya, tetapi mesin betul-betul baru ya. Itu baru-baru saya mengunjungi sebuah perusahaan ya, karena ditanya mendiskusikan mengenai bagaimana tentang perangkat-perangkat pneumatik ya untuk mesin mereka. Nah, ternyata setelah saya lihat itu full, benar-benar full pneumatik ya. Ya tentunya tidak bisa sepenuhnya tanpa listrik ya. Semuanya tetap dengan listrik karena energi yang dihasilkan itu dari energi listrik ya menjadi energi mekanik ya, putaran motor listrik, kemudian putaran motor listrik itu berubah menjadi energi kinetik ya, energi kecepatan darah ya atau tekanan ya, menjadi energi potensial atau juga menjadi energi aliran kalau pada sistem hidrolik. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa bukan berarti ini harus diganti semuanya, ya, tetapi bisa diganti. Ya. Tujuannya adalah nanti kalau kita sudah mendapatkan ladder diagram yang optimal dalam arti yang bisa diganti ini kita gantikan di ladder diagram ini. Ini adalah salah satu jalan kita ya, menuju ke menerjemahkannya ke PLC ya. Tetapi sebelum PLC ada dan banyak mesin sekarang itu yang menggabungkan antara sistem listrik ini ya dengan sistem pneumatik. Ya, ada yang mengatakan ini lebih praktis ya, tetapi kalau full pneumatik atau full hidrolik itu bukan berarti tidak praktis ya, tetapi ada suatu kepentingan atau tujuan tertentu ya sehingga mereka dibuat full pneumatik atau full hidrolik. Nah, ketika saya tawarkan, saya katakan ini bisa diganti gitu ya, mereka kelihatannya tidak menginginkan diganti menjadi diagram seperti ini ya. Kalau saya tanya apa ya kira-kira alasannya ya, karena mereka mengatakan bahwa ahli mereka itu belum paham betul mengenai diagram ini ya yang saya sebut dengan ladder diagram ini ya. Sehingga kebetulan perusahaan mereka itu semua dalam sistem ya ada 7 mesin ya, 3 full pneumatik ya, kemudian yang 4 itu full hidrolik ya. Jadi itu alasannya ya. Dan ada berbagai macam alasan ya mengapa full pneumatik hidrolik. Ya, itu jadi itu masing-masing adalah hak perusahaan atau hak pemakainya untuk memakainya. Nah, sekarang kita mencoba melihat ya seperti contohnya ini ada beberapa yang sudah kita ganti menjadi sistem listrik. Ya, kalau Anda review pada saat-saat yang lalu dari posting atau diskusi kita yang lalu ya, Anda sudah mengetahui atau kita sudah pernah mendiskusikan mengenai sebuah diagram yang dilengkapi dengan sebuah timer ya, timer sistem listrik ya. Nah, timer ini cukup besar ya. Jadi artinya secara fisik anunya besar ya, volumenya besar ya, dibandingkan kalau kita memakai timer listrik ya. Nah, itu pun harus dipertimbangkan juga ya, karena timer tersebut itu ada syaratnya juga ya.
Ya, syarat-syaratnya adalah sistem listriknya, kemampuannya dia dilalui oleh arus. Ya, jangan sampai kemampuan dilalui oleh arus itu terlalu kecil, ya, sehingga mungkin di dalamnya yang ada relaynya itu, ya, ada kontaktor, ada kontak-kontaknya itu karena arusnya terlalu besar juga merusak peralatannya. Ya. Nanti akan kita diskusikan pada mungkin pada posting atau pertemuan mendatang, ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah timer. Kita mencoba menggantikannya ini menjadi ke sistem ladder diagram, ya, karena kita sudah mengenal. Kita lihat dulu ini, ya, apakah ini masih berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya. Ini timernya, ya, setelah selesai menghitung baru dia maju. Ini switch kedua, ya, menggerakkan, ya, jadi menggerakkan ini, ya, sudah kita ganti DCV sistem solenoid, ya, tipe 5/2, ya, kiri kanan solenoid, ya, tidak ada pegas untuk mengembalikan, sehingga pergerakannya adalah full karena solenoid kiri dan kanan, ya. Baik, itu sudah kita cek, ya, bahwa dia bekerja sesuai dengan yang telah kita desain pada saat yang lalu. Nah, sekarang timer ini, ya, saya mencoba memutus ini, ya. Kalau timer yang diputus, ya, dia diputus. Kemudian ini saya putus juga di sini, ya, saya turunkan dulu supaya mudah memutusnya. Ya, saya putus, ya. Berarti kalau ini saya pindahkan kemari, sebentar, ini kompresornya, ya, kompresornya saya pindahkan dengan kompresornya juga, ya. Tidak, ya, kompresor tidak mau pindah, bentar, ya. Nah, ini, ya, itu dipindah semuanya. Sehingga untuk masukkan ke sini tidak ada, ya, masukkannya ke mana? Ke port A, ya, port sebelah kiri ini tidak ada, ya. Itu berarti harus langsung, ya, kita sambungkan langsung tanpa melalui timer, ya. Ini tanpa melalui ini, saya hilangkan dulu, hapus dulu supaya tidak mengganggu. Sehingga dia, coba kita, ya, dia masih bergerak, ya, masih bergerak, tapi begitu kita start, ya, langsung dia sebentar, ini, ini yang mengganggu ini, ya. Saya tidak menghapus dulu, ya, harapannya nanti kalau misalnya ada masalah bisa saya kembalikan ke asalnya. Nah, kita lihat apakah ini beroperasi, ya. Oke, kita mencoba, ya, beroperasi, langsung dia bergerak karena tidak ada timer, ya. Timernya sudah kita lepas kembali. Yang sebelah kanan ini masih mempunyai timer sistem pneumatik. Nah, terus pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menggantikan ini, ya, menggantikan sistem timer pneumatik ini, ya. Mari kita diskusikan dulu. Timing yang kita pakai di sini, kalau kita pakai sistem listrik, Anda lihat, ya, ini dinyalakan oleh solenoid 3. Ya. Nah, sistem timernya berbeda. Ya, sedikit berbeda, ya, cara kerjanya. Kalau tadinya pada waktu S1 ini ditekan, ya, solenoid ini langsung aktif, ya, bergerak ke kanan, kemudian dia memberikan tekanan ke port ini, ya. Tapi sebelum dia sampai di port ini, dia ditahan oleh timer ini, ya. Jadi solenoid ini langsung on, ya, kemudian menyalakan timer ini. Nah, setelah timer ini selesai menghitung, dia langsung menggerakkan rod. Nah, saya berharap bahwa Anda mendapatkan idenya, ya, mendapatkan itunya. Nah, sekarang yang kita lakukan, ya, efek yang kita inginkan adalah dia akan bergerak setelah start ditekan, katakan 5 detik, setelah itu baru dia maju. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah start ini dilakukan, ya, begitu start listrik kita tekan, dia tidak on dulu, dia ditunggu ada suatu sistem delay time atau suatu sistem timing. Ya, kita lihat untuk R3. Nah, itu kita, ini saya geser dulu, ya, supaya saya bisa memasukkan timer di antaranya, ya. Nah, R3 ini pada waktu di start, dia tidak on dulu, tidak aktif dulu, karena di tengah-tengahnya ada timer. Ya.
Jadi kita dalam posting yang lalu coba Anda cek ya, yang mengenai masalah traffic light dan sebagainya, ya itu kita memanfaatkan sebuah timer. Ya. Saya mencari timernya dulu, mana dia timernya ya, untuk disisipkan. Bentar. Sehingga saya di daftar ini ada, tahu ini dia. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya. Tapi ini saya geser lagi sedikit supaya space-nya cukup. Ya. Kemudian timer saya masukkan di antaranya ini. Ya. Baik. Jadi timer ini akan dinyalakan oleh R1. Ya. Oleh R1 dan apa? Dan S1. Jadi pada waktu S1 ini tertekan, langsung si timer ini langsung mendapatkan tegangan, kemudian dia mulai menghitung. Ya, seperti ini ya, saya copy, kemudian saya paste. Ya, saya letakkan di sini. Ya. Tetapi dia harus punya juga, di sini harus punya juga R1. Ya, karena R1 ini nanti yang menghubungkan ke ke sumber listriknya. Ya, sehingga timer ini bisa beroperasi karena ada sumber listriknya dari S1 ya. Nah, yang bagian ini kita lihat ya tertutup ya, S1 ini ya saya tertutup ya. Karena dia ditekan posisinya di sini ya. Tetapi sebenarnya ini adalah kita lihat yang S2. Karena tidak ditekan dia terbuka open. Ya. Nah, S1 ini kita timer ini kita berikan nama T1. Ya, terserah Anda mau bikin nama apa ya. Tapi untuk mudahnya karena timer saya berikan nama T. Nah, seperti rancangan-rancangan kita yang sudah kita lakukan, ya, ini adalah T1. Ya. Jadi R3 ini akan menyala setelah ini menghitung. Ya, jadi setelah timer yang menghitung. Ya. Jadi kita coba lihat. Ya. Ini adalah diagram. Jadi khususnya untuk R3 ini, ya, untuk R3 ini dia akan menyala setelah menghitung. Sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Dia langsung menyala tapi time delay-nya ada di sini. Jadi dia sudah langsung on, sudah ada tekanan di atasnya, tapi ditahan oleh timer sistem pneumatik. Sedangkan di sini, pada waktu start dinyalakan, dia belum on, belum aktif ya, karena timer masih menghitung. Nah, kita coba mudah-mudahan diagram ini sesuai ya. Nah, ini ada kelainan karena ini ya, timernya belum saya hapus, ada yang terbuka. Ya, tapi kita lihat diagramnya. Nah, tapi diagramnya memenuhi syarat ya. Diagram khususnya pneumatik kalau kita sudah melihat garis-garis biru muda ini. Kita start sekarang. Nah, dia mulai menghitung. Ya. Oh ini ya. Jadi tekanan yang sebelah kanan bekerja. Nah, kita lihat dulu. Baik. Jadi ini kanannya setelah S1 ditekan, dia menghitung. Ya. Setelah S1 ditekan, dia menghitung. Nah, baru kemudian terjadi pergerakan. Nah, sekarang S2. Ya, menghitung, tapi sistem pneumatik. Nah, setelah itu dia bergerak ke kiri. Ya, itu. Ya. Sekarang timer 1 menghitung lagi. Selesai, dia akan menggerakkan gerakannya ke sebelah kanan. Nah, kita lihat ya bahwa kita sudah berhasil mengubah atau menggantikan sistem timing di sini ya dengan timer pneumatik ini dengan sistem timer yang ada di ladder diagramnya ya. Nah, jadi karena saya yakin betul bahwa ini sudah bekerja, saya hapus ini ya, saya buang. Nah, sekarang apakah pada waktu saya start ada gangguan
ya. Tadi dikatakan bahwa masih ada bagian yang terbuka. Ya, mari kita lihat. Ya, ternyata tidak ya. Jadi karena timer pneumatik saya sudah buang, ternyata yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita start. Ya, pada waktu start, ya, ini sudah ada tekanan di sebelah kanan ya. Ini memang karena posisi ini belum ditekan ya. Nah, tapi kita lihat jalannya ada sudah sesuai ya. Ya. Nanti itu akan lebih lagi ya kalau kita melihat timer yang sebelah kanan ini kita ganti juga dengan timer listrik, sistem listrik ya. Nah, kita lihat setelah dikembali S1 ditekan. S1 ini ya. Nah, kemudian timer menghitung. Kita lihat dia menghitung. Selesai menghitung, dia menyalakan solenoid ini. Ya, solenoid nyala, baru dia berjalan. Ini masih sistem pneumatik. Ya, yang sebelah kanan. Timer mesti menghitung. Selesai menghitung, dia tekan, dia berjalan ke kiri. Ya. Jadi saya kira demikian.